Blessed people, Mazmur 128 berbicara tentang berkat Tuhan atas rumah tangga. Setiap rumah tangga, setiap keluarga tentu mengharapkan berkat Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka berkatnya bukan hanya sekedar mencukupi, tetapi itu membahagiakan. Apa yang diberikan oleh dunia belum tentu membahagiakan, tetapi apa yang diberkati oleh Tuhan pasti mendatangkan kebahagiaan, khususnya bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita. Dari Mazmur 128 ini kita mendapati beberapa poin, karena kata bahagia itu dari teks Ibrani Ezer, berkat Tuhan yang meliputi rohani dan jasmani. Nah, poin yang pertama itu ada di ayat 1, bahwa keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Setiap orang dalam keluarga itu hidup menurut jalan Tuhan, maka kebahagiaan itu adalah satu kepastian. Jadi kita bukan hanya sekedar beriman kepada Tuhan, tetapi kita harus takut akan Dia dalam pengertian hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Seringkali kegagalan rumah tangga itu bukan karena kita tidak diberkati, tetapi justru karena kita keluar dari jalan Tuhan, sehingga apa yang kita putuskan berdasarkan kehendak sendiri itulah yang mendatangkan kehancuran. Tetapi kalau setiap orang di dalam rumah tangga, setiap orang, suami, istri, anak, semuanya hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka niscaya keluarga kita akan kuat dan kokoh, karena kita hidup di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, di ayat yang kedua, yaitu bahwa kebahagiaan didapatkan ketika kita menikmati dari apa yang dihasilkan melalui kerja keras kita, dari jerih lelah kita. Karena saudaraku, keluarga yang bersyukur itu bukan bergantung dari seberapa kayanya dia secara materi, tetapi seberapa kayanya dia di dalam iman, di dalam hal-hal yang spiritual sifatnya. Karena berapapun yang dihasilkan itu sesungguhnya bukan yang menentukan kebahagiaan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, kata firman Tuhan. Itu berarti setiap kita yang selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan, maka itulah yang sesungguhnya mencukupi rasa puas kita, kebahagiaan kita. Ya, saya pendeta yang berasal dari sinode yang tidak mengenal sistem gaji. Saya tidak digaji oleh gereja, dan jemaat yang saya layani juga jumlahnya masih sedikit, dan apa yang saya dapatkan dari persembahan itu saya kembalikan untuk operasional gereja. Apakah dengan demikian saya berkekurangan? Tidak, saudaraku. Sampai hari ini, dan saya memiliki 2 orang anak yang sudah memasuki masa remaja, sudah SMA dan kelas 5 SD, maka saya melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu membahagiakan kami, karena kami tidak bergantung dari berapa yang ada di tangan kami, tetapi apa yang ada di tangan Tuhan. Ingat, 5 roti 2 ekor ikan di tangan para murid itu kurang, tetapi di tangan Tuhan Yesus itu bukan hanya cukup, tapi berkelimpahan. Yang ketiga, berkat Tuhan yang membahagiakan kita, rumah tangga, keluarga kita, adalah ketika kita dalam rumah tangga adalah satu keharmonisan yang utuh. Istri yang dikatakan sebagai pokok anggur di sana, sebagai pohon anggur maksud saya, adalah sumber sukacita dalam rumah. Jadi istri-istri adalah pribadi-pribadi yang tangguh, yang hebat, yang sangat kuat, yang menghasilkan sukacita. Karena saya tidak dapat mengerjakan apa yang ada di dalam rumah, tetapi istri saya dapat mengerjakan semua pekerjaan istri, seorang ibu. Aduh, kalau Anda seorang ibu, Anda tahu persislah bagaimana rumit dan ruwetnya seorang ibu, seorang istri di dalam rumah tangga. Dan istri saya juga seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dan wakil gembala di gereja kami. Dia juga mempunyai tugas yang sama dengan saya di dalam melayani jemaat, tetapi secara jujur saya harus mengatakan dia jauh lebih banyak bekerja dari saya, karena dia melakukan tugas pelayanan di rumah Tuhan, tetapi dalam rumah tangga pun dia harus mengerjakan segala sesuatunya demi kami yang ada di rumah, saya suami dan anak-anak kami. Lalu kemudian anak-anak yang ada di dalam rumah yang tumbuh seperti pohon zaitun, seperti buah zaitun yang menghasilkan banyak hal, ya, karena di Israel sana atau Timur Tengah buah zaitun itu
tentu dapat menghasilkan banyak hal-hal yang baik ya. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dijaga dengan baik di dalam kebenaran firman Allah, bagaimana mereka dibimbing, mereka diasuh, mereka diberikan kasih sayang, perhatian, dan waktu yang cukup, maka mereka akan bertumbuh dan akan berdampak luas ke depannya. Mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang akan memenuhi apa yang Tuhan rancang, karena melalui kita orang tua, kita dititipkan oleh Tuhan bagaimana kita mempunyai hikmat dan pengetahuan untuk mengelola rumah tangga dengan baik. Dan anak-anak yang berada di meja makan itu artinya, di sekeliling meja makan itu berarti anak-anak hidup di dalam pembimbingan orang tua yang memiliki komunikasi yang baik. Karena orang Yahudi biasa bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan keluarganya ketika ada di meja makan. Jadi anak-anak bukan hanya diurus, hanya dicukupkan dengan hal-hal yang materi, tetapi mereka juga butuh edukasi, mereka butuh kasih sayang dan perhatian penuh dalam hal komunikasi yang baik. Lalu kemudian yang menentukan di sini adalah seorang laki-laki, yaitu seorang suami. Dialah yang menjadi kepala keluarga, dialah yang membimbing keluarganya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Artinya seorang suami haruslah yang pertama-tama melakukan kehendak Tuhan. Dialah yang pertama-tama hidup di dalam jalan Tuhan itu, dan dia memberikan teladan kepada istri dan anak-anak. Dia memberikan direction, memberikan petunjuk arahan yang jelas, sehingga istri dapat melakukan tugasnya, anak-anak dapat melakukan apa yang menjadi fungsi-fungsi seorang anak. Nah, di sini kemudian seorang laki-laki itu harus mengingat bahwa dia bukan kepala, bukan tuan maksud saya dari istri dan anak-anaknya. Karena ingat dalam firman Allah dikatakan suami kepala rumah tangga, tetapi kepala dari keluarga itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dengan demikian suami tidak boleh semena-mena di dalam memimpin rumah tangganya. Dia harus penuh dengan kasih, meneladani Kristus sebagai Tuhan yang mengasihi, melindungi, dan mencukupkan. Kemudian di ayat yang keempat, maksud saya ayat yang kelima dan ayat yang keenam itu, bagaimana kebahagiaan dalam rumah tangga akhirnya terwujud bukan hanya dalam konteks orang tua, anak saja, papa, mama, dan anak-anak, tetapi sampai ke generasi selanjutnya. Jadi berkat Tuhan itu berkat lintas generasi. Dan kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan menikmati kebahagiaan bukan hanya saat ini, tapi kita dapat melihat generasi selanjutnya, dan kita dapat melihat juga di dalam mereka ada cerminan kita. Itulah damai sejahtera yang diharapkan oleh setiap keluarga Israel. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Sampai jumpa. Haleluya, blessed people.